Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Selain menjadi kegiatan untuk menjalin silaturahmi antara USM dengan UHAMKA, kegiatan studi banding yang digelar oleh USM ini juga diharapkan menjadi sesi bertukar pikiran antara mahasiswa USM dengan UHAMKA. Mengusung tema membangun relasi antar mahasiswa elektro untuk meningkatkan organisasi yang berkualitas, Fakultas Teknik Elektro Universitas Semarang menyambut baik kedatangan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA pada Kamis 17 April 2025. Dihadiri 35 mahasiswa dari UHAMKA, studi banding ini bertujuan untuk saling mengetahui antara departemen dan tugas yang ada di USM maupun UHAMKA. Dwi Cahyo Putro selaku Ketua Pelaksana berharap dengan adanya kegiatan ini dapat terjalin silaturahmi yang erat dan bermanfaat bagi USM maupun UHAMKA. Semoga bisa adanya acara ini kita bisa menjalin silaturahminya biar erat lagi, terus bisa solid lagi, terus bisa bermanfaat bagi kita semua. Sementara itu, Yudi Amril, perwakilan peserta dari Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA, mengungkapkan rasa bahagianya setelah mengunjungi USM. Yudi menambahkan selain bisa bersilaturahmi, kegiatan studi banding ini juga dapat menjadi sesi bertukar pikiran antara USM dengan UHAMKA. Mungkin terkait organisasi itu tuh bisa jadi daya bertukar pikiran mereka lah terhadap organisasi ini gitu. Karena organisasi di kampus itu sangat dibutuhkan terhadap si mahasiswa tersebut sih kayak gitu. Semoga bisa berkelanjutan ya Mbak ya, karena ini suatu program kegiatan mahasiswa yang sangat bagus juga ya. Karena di balik kita bisa saling bertukar pikiran, menjalin silaturahmi, ya walaupun kita jauh dari Jakarta juga ya, UHAMKA jauh dari Jakarta, ya kita bisa bertemu sama teman-teman USM yang ya aku sendiri pun kayak bersyukur gitu bisa main ke USM sendiri dan aku belum pernahnya seumur hidup ke Semarang kayak gitu. Ya ini suatu kebanggaan tersendiri dan aku bisa kenal teman-teman USM dan bagaimana kampus USM dan program kerja USM maupun dari elektro USM sendiri. Berhasil ciptakan inovasi dari sepeda ontel ke sepeda listrik, mahasiswa Fakultas Teknik Elektro USM berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Semarang pamerkan hasil penelitiannya berupa sepeda ontel yang diubah menjadi sepeda listrik. Selain menjadi lebih efektif untuk digunakan tanpa mengurangi nilai klasik dari sepeda itu sendiri, Divana Riko Saputra ungkap sepeda listrik tersebut menggunakan motor BLDC 350 watt dan 36 volt dengan kapasitas baterai mencapai 250 ampere. Ini penelitiannya konversi dari sepeda ontel ke sepeda listrik karena tidak mau mengurangi nilai klasik dari sepeda tersebut. Tim kerjanya ini sepeda menggunakan motor BLDC 350 watt dan voltnya 36 volt dan baterai menggunakan 250 ampere. Sepeda listrik dapat digunakan sebagai alternatif transportasi harian yang ramah lingkungan dan hemat biaya. Dengan terciptanya inovasi sepeda listrik ini, mahasiswa Teknik Elektro USM berharap sepeda listrik ini akan semakin banyak diproduksi dan dapat memberikan kemudahan dalam berkendara untuk masyarakat. Ya, agar bisa dicetak lebih banyak dan bisa beredar di masyarakat. Jadi bisa efisien untuk kalau mau bersepeda agak jauh biar tidak capek. Momen libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah jadi ajang Pemkab Jepara, Jawa Tengah untuk mengeruk cuan. Selama sepekan liburan berlangsung, pendapatan dari retribusi pariwisata dilaporkan hampir tembus 1 miliar rupiah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Eko Udiono menyebutkan, selama libur Lebaran dari objek wisata yang dikelola Pemkab Jepara berhasil mengumpulkan uang retribusi sebesar 988 juta rupiah. Pendapatan itu bersumber dari 8 objek wisata seperti Pantai Teluk Awur, Pantai Tirta Samudra Bandengan, Pantai Kartini, Pulau Karimun Jawa, Pulau Panjang, Kura-Kura Ocean Park, Benteng Portugis, dan Museum R.A. Kartini.
Hasil itu yang dicapai menjadi tren positif, sebab di tahun 2025 ini, target pendapatan asli daerah sektor wisata atau PAD pariwisata dibanderol sebesar 6,2 miliar rupiah bisa tercapai. Sebelumnya, Eko menargetkan pendapatan dari retribusi wisata selama libur Lebaran Idul Fitri ini sebesar 500 juta rupiah, namun capaiannya nyaris 2 kali lipat. Menurut Eko, sistem e-tiketing yang baru diterapkan tahun ini menjadi penunjang keberhasilan tercapainya target PAD pariwisata ini. Hanya saja saat momen libur Lebaran kemarin, penerapan e-tiketing masih secara hybrid, sebab jumlah mesin e-tiketing belum mencukupi. Semua tempat wisata yang kita kelola, tiket manual sudah pasti tidak berlaku, artinya kita akan cabut semuanya. Kita menggunakan alat e-tiketing yang tadi sudah dipraktikkan oleh Pak Bupati. Pengalaman kemarin, karena kemarin memang kita dari keterbatasan alat, sehingga kita masih sistem hybrid ya, campuran antara manual dengan e-tiketing. Tetapi dari segi pendapatan, alhamdulillah terjadi lonjakan yang cukup lumayan. Dari sekitar 750 juta sekitar tahun 2024, sekarang melonjak menjadi ya hampir 1 miliar tahun ini. Libur Lebaran kemarin, Pak? Ya, dan ini merupakan langkah positif bahwa kita tahun 2025 ini target 6,2 miliar. Insya Allah. Ya, mohon izin yang foto bersama Bupati Wakil Bupati Jepara beserta Forkopimda. Apakah nantinya juga akan dilakukan hybrid juga, Pak? Topi masing-masing. Ya. Alat itu kemudian kan, apakah sudah terpenuhi? Alat ini informasi dari BPD ini yang mengambil dokumen. Dengan capaian ini, Pemkab Jepara optimis target pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata tahun 2025 dapat tercapai. Pemkab Jepara akan terus meningkatkan promosi dan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Ratusan jamaah calon haji asal Blora mulai mengikuti rangkaian kegiatan manasik haji 2025 di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Salah satunya seorang calon jemaah tertua yang berusia 91 tahun. Mbah Dasmi, seorang jemaah calon haji tertua yang berusia 91 tahun dari Kabupaten Blora. Ia akan berangkat bersama sebanyak 589 jemaah calon haji yang mengikuti manasik haji. Manasik haji diadakan untuk mempersiapkan keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Mbah Dasmi, jemaah tertua berasal dari Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Di usianya yang sudah rentan menjadikan calon jamaah yang harus didampingi oleh anaknya. Mbah Dasmi sendiri adalah sosok yang mencuri perhatian dari ratusan calon jemaah haji. Ia telah mendaftar untuk menunaikan ibadah haji sejak tahun 2019 dan sekarang bersiap untuk berangkat bersama anaknya. Mbah Dasmi hanya berdoa agar diberikan kesehatan agar bisa menjalankan ibadah haji di Tanah Suci dengan lancar. Jemaah calon haji asal Blora akan tergabung dalam kloter 57, 58, dan 59. Direncanakan akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 18 Mei 2025 mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan dengan baik untuk memastikan semua jamaah siap menjalankan ibadah haji. Siap, ya, 91. Bulan 2 naik. Daftar haji sejak tahun berapa? 19. Ini gimana? Tahun ini bisa berangkat haji, perasaannya gimana? Alhamdulillah. Ini anak-anak. Perasaannya mah bebas, saya sehat. Saya nggak takut. Doanya apa Mbak ini Mbak untuk berangkat? Doanya apa? Doanya mah ya, doanya apa ya? Bisa berangkat, alhamdulillah. Ini sama siapa berangkat? Sama anak ya? Dampingi. Kalau kesehariannya Mbak Dasmi di rumah ngapain? Ngobong-ngobong. Dia mau jualan ayam. Jualan Anak lapar. Bapak ini ada. Tahun 74. Bisa berangkat haji sama anak ya? Dengan semangat tinggi dan harapan yang besar, Mbah Dasmi dan jemaah lainnya siap untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Mereka berharap perjalanan ibadah haji ini akan membawa berkah dan pengalaman spiritual yang mendalam. Tren cicil emas di Pegadaian Blora tercatat mengalami peningkatan transaksi cicilan emas mencapai 7 miliar rupiah. Hal itu seiring dengan harga emas yang terus terkerek naik.
Pimpinan Cabang Pegadaian Blora Romi Anton Prasetyo mengatakan bahwa tren cicilan emas pada 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pasalnya, per 31 Desember 2024 itu hanya 4 miliar rupiah. Dahulunya hanya ada 1-2 orang saja yang melakukan cicilan emas. Sekarang sudah banyak yang ikut program cicilan emas ditambah harga emas naik hampir 2 juta rupiah. Ia menyampaikan untuk periode Januari hingga awal April 2025 itu, transaksi cicilan emas meningkat sekitar 56%. Namun Pegadaian Blora tidak menyediakan emas batang, hanya ada 2 program yakni tabungan emas dan cicilan emas. Transaksi cicilan emas dari Januari sampai April ini mencapai 7 miliar rupiah. Pegadaian Cabang Blora tidak bisa melakukan pembelian emas dengan uang tunai, hanya bisa tabungan dan cicilan. Untuk pembelian emas batang secara tunai, hanya bisa dilakukan di Kudus dan Semarang karena ada Galeri 24. Kondisi Pegadaian untuk yang cicil emas, nah sekarang khususnya di Pegadaian Blora itu lumayan ada kenaikan, dalam arti cicilan emas yang semula mungkin hanya 1-2 orang aja, alhamdulillah di Pegadaian Blora bisa memfasilitasi bagi masyarakat yang memang mau membeli emas tapi kebetulan uang belum cukup atau bisa cicil lewat Pegadaian Blora. Dalam artis tahun kemarin aja itu per 31 Desember itu penjualan emas kita itu sekitar 4 miliar lebih. Gara-gara harga emas ada kenaikan ini, terus ada berita harga emas hampir 2 juta itu khususnya di Pegadaian Blora itu ada kenaikan sekitar 56% lah, atau sekitar sekarang OSL dari cicil emas itu 7 miliar lebih. Romi Anton Prasetyo mengaku untuk masyarakat yang ingin membeli emas itu bisa membuka tabungan dan cicilan di Pegadaian atau bisa melalui aplikasi Pegadaian. Diprediksi untuk harga emas ini akan semakin naik, Pegadaian Blora akan terus mengedukasi ke masyarakat untuk investasi logam mulia dan cicilan emas untuk jangka panjang. Anggota Polrestabes Semarang Aibda Robik Zainuddin menjalani sidang kedua atas kasus polisi tembak pelajar SMK hingga tewas. Dalam sidang dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan, ia meminta majelis hakim untuk membebaskannya dari seluruh dakwaan. Terdakwa Aibda Robik Zainuddin menjalani sidang dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Negeri Semarang pada Selasa 15 April 2025. Dalam sidang tersebut, ia meminta majelis hakim untuk membebaskannya dari seluruh dakwaan. Melalui penasihat hukumnya, Heri Darman, keberatan itu berdasarkan surat dakwaan yang dinilai tidak menguraikan fakta peristiwa hukum dengan cermat, jelas, dan lengkap. Ada sejumlah poin utama nota keberatan Robik. Pertama, mereka menolak penerapan pasal di mana Robik didakwa dengan pasal kombinasi. Selain itu, tim penasihat hukum juga menyorot soal penggunaan kalimat dikejar dan kejar-kejaran yang mempunyai makna berbeda, sehingga dakwaan dinilai tidak cermat dan jelas. Apapun besok keputusan majelis hakim, klien kami bersalah atau tidak bersalah, hakimlah yang menentukan itu semua. Dalam arti, tidak mungkin klien kami mempunyai satu mensria untuk melakukan penembakan terhadap warga negara Indonesia. Nah, mungkin disitulah ada naluri seorang oknum polisi melihat suatu dugaan kita kejahatan, makanya dia melakukan secara spontanitas melakukan penembakan. Nah, ini nanti kita uji di pengadilan. Kita ujilah di pengadilan untuk kebenaran ini semua. Nah, makanya kita harap masyarakat tenang dalam mencari keadilan itu. Nah, kalau memang klien kami nanti dinyatakan bersalah, kita terima. Kalau nanti satu ketika klien kami dinyatakan tidak bersalah, semua masyarakat bisa terima. Nah, keberatan tadi, ada tadi yang dikatakan dakwaan-dakwaannya itu terjadi dikejar, pengejaran. Nah, ini artinya dakwaan jaksa itu tumpang tindih yang kami melalui pemikiran kami selaku penasihat hukum. Makanya kami minta batal demi hukum, tapi itu kembalikan kepada majelis hakim yang memutuskan. Kami ini selaku pemohon untuk melakukan upaya wajib bagi kami seorang profesi advokat melakukan pembelaan terhadap klien kami. Nah, perkara tadi saya ulangi lagi, benar atau tidaknya kembali kepada majelis hakim. Dengan dakwaan itu kan sebetulnya urusannya jaksa ya, tapi ketika saya melihat, mendengarkan eksepsi daripada pengacara itu, kalau saya sih ketawa saja. Ini
ini hanya untuk mengulur-ulur waktu. Tadi dikatakan dia keberatan bahwa terdakwa itu melakukan pembunuhan, tapi karena ketidaksengajaan. Bagaimana bilang ketidaksengajaan? Sepeda motornya aja dihalangi, ditaruh di tengah jalan, dihalangkan kepada korban, kemudian dia berdiri, mengeluarkan senjata, menembak beberapa kali. Kayak gitu kok. Spontanitas gimana ini? Pengacaranya ini ya, ya apa-apa pengacara bilang seperti itu, tapi fakta di persidangan, fakta yang ada di dakwaan itu sudah jelas bahwa unsur pidananya membunuh anak di bawah umur terpenuhi. Biarin dia bengok-bengok apapun nggak masalah. Berarti yakin eksepsi bakal ditolak? Ya eksepsinya pasti ditolak lah. Hakim itu sudah tahu, jaksa membuat dakwaan juga sudah cermat. Tadi kan ngomong tidak cermat, tidak jelas. Kemudian tidak cermat, tidak jelas, satunya apa? Enggak, jadi menurut saya dakwaan jaksa itu sudah cermat dan jelas. Tadi kalau dia ngomong tidak jelas, tidak cermat, ya tidak jadi tersangka dulu dong. Ya toh, sudah tersangka, sudah ditahan, sekarang dibawa ke pengadilan kok ngomong nggak cermat dan nggak jelas gimana? Dan juga lengkap, sudah lengkap. Dari Semarang mengabarkan. Pemirsa, November hingga Maret di Florida adalah musim manatee atau sapi laut, mamalia air yang bisa dilihat langsung di alam bebas. Selama musim dingin, mereka bermigrasi ke perairan yang lebih hangat untuk bertahan hidup. Namun badai yang semakin sering menerjang Florida menyapu habis makanan mereka. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Nena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kumpulan sapi mungkin bukan pemandangan yang langka, tapi bagaimana dengan sapi laut? Bulan November sampai Maret adalah musim sapi laut atau manatee di Florida. Mereka bisa dilihat langsung di alam bebas, di kota Crystal River, satu-satunya tempat yang secara legal membolehkan berenang dengan manatee di habitat alami mereka. Ya, sekarang kita sudah sampai di salah satu mata air di Suaka Marga Satwa Crystal River. Di sini kita sudah bisa lihat manatee dari atas perahu, saking jernihnya air di sini. Nah, saat musim dingin, manatee bermigrasi ke sini karena air di sini cukup hangat bagi mereka untuk bertahan hidup sekitar 22 derajat Celcius. Diperkirakan ada sekitar 8.000 sampai 11.000 mamalia laut ini di seluruh Florida. Banyak tur tawarkan paket untuk melihat manatee. Salah satunya milik Captain Derek. Ia prioritaskan kesejahteraan manatee dengan tur skala kecil dan perahu yang nyaris tak bersuara. Our company was founded on the principle of passive observation. So we just try to take every measure that we can to ensure if we find a manatee feeding, for example, we don't interfere with their feeding. If they're sleeping, then we don't interrupt that or their natural behavior in any way. Memegang manatee adalah hal yang paling dilarang saat tur. Kita sudah lihat beberapa manatee, bahkan ada yang bersama anaknya. Jadi kita tidak boleh mengejar atau memegang, tetapi kalau mereka yang mendatangi atau menyentuh kita itu tidak apa-apa. Status populasi manatee saat ini adalah terancam. Departemen Perikanan dan Satwa Liar AS sedang menimbang untuk mengganti statusnya jadi terancam punah. Yeah, the biggest threat currently is just them getting adequate nutrition, so meeting their daily calorie needs. Manatees eat up to 10% of their body weight every single day, so that's really a struggle right now, in large part due to the hurricanes we've had the last 2 years, which have killed off our eelgrass population. Menurut Badan Antariksa Amerika NASA, pemanasan global membuat badai semakin intens. Belakangan ini saja pada 2024 ada 2 badai hurikan yang turut menyapu Florida, Helen dan Milton. Tanpa makanan utamanya di Crystal River, manatee bisa kelaparan dan mati. Meningkatnya suhu air laut juga bisa bunuh manatee karena mengganggu pola migrasi mereka. The warmer the ocean's getting, the further they go, we're seeing more of them get stuck when the temperatures drop. Jumlah kematian manatee capai rekor pada 2021, tapi ilmuwan setempat masih optimis.
I've been doing manatee work for over 30 years, and I've seen the population come back tremendously. Manatees are versatile, and as long as there is other food sources that are nearby, they will adapt. But we as the stewards of the environment have to do what we can to try and help protect this environment that they're living in. Menurut Casey, banyak hal bisa dilakukan oleh publik untuk mendukung konservasi. Actually, I have a children's book that I wrote, and a portion of the sales, it goes back to the Save the Manatee Club from each book. Tur seperti ini juga dianggap bisa menciptakan pengertian akan satwa liar yang dilindungi. Dari Florida, Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan Rere Wahyudi bersama tim VOA.